dan hantunya baru bisa keluar sekitar jam 1 dini hari. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi di channel Mahasiswa Siluman. Kita akan menceritakan pengalaman mendaki saat ke Gunung Arjuno yang dialami oleh kelompok pendaki asal Surabaya yang mengalami hal ganjil karena salah satu dari mereka lakukan hal yang mengganggu makhluk gaib di sana. Tapi sebelum ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Perkenalkan, kami pendaki abal-abal dari Surabaya. Kami berangkat dari Surabaya Jumat sore, jadi kami sampai di base camp Tretes sekitar jam 8 malam. Pas sampai di base camp, yang jagain base camp masih belum ada, dan akhirnya kita nunggu dulu sambil melakukan persiapan. Akhirnya, penjaga base camp sudah datang, dan kami langsung melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, kita bersiap untuk melakukan pendakian. Setelah berdoa, kita mulai berjalan. Dan awalnya perjalanan dari base camp sampai pos 1 lancar. Lanjut ke pos 2 yaitu Kop-Kopan. Nah, di sini mulai ada keganjilan. Karena jalur yang lumayan buat kaki capek dan kaku, serta gelapnya malam yang membuat pandangan agak berkurang. Ya, meskipun kami juga bawa banyak penerangan pada waktu itu. Karena siangnya kami masih kuliah kali ya. Jadi udah terkuras tenaganya. Rombongan kami terpisah menjadi 2 kelompok. Nah, yang ada di kelompok belakang ada saya, Evi, Imam, dan Alif. Kita emang sengaja jalan nyantai, istilahnya nggak mau ngoyo, daripada nggak bisa lanjut sampai puncak. Karena emang kita niatnya mau mendaki sampai puncak Kogalagil. Di tengah perjalanan, setelah saya melewati makam yang ada di kiri jalan, tiba-tiba ada mas pendaki dari rombongan lain yang jalan mendahului saya. Dalam hati, seneng, karena ternyata masih ada pendaki lain yang jalan selain rombongan kami malam itu. Nah, mas pendaki itu jalan tepat di depan saya sekitar 3 meter. Saya lihat jaket atau apalah itu, warnanya abu-abu, jatuh dari keril mas tersebut. Pas saya mau ngasih tahu, masnya duduk istirahat. Akhirnya, saya dan ketiga teman saya ikutan duduk, sambil mengumpulkan kembali tenaga kami. Rencananya nanti aja pas mau jalan lagi saya kasih tahu kalau jaketnya jatuh. Pas sudah mau jalan lagi saya bilang, Mas, tadi jaketnya jatuh di situ. Saya sambil nunjuk ke arah jaket tadi jatuh. Dan jeng, setelah dicari, nggak ada apapun dan nggak ada jaket jatuh. Oke lah, mungkin itu cuma imajinasi saya karena sudah lelah. Singkat cerita, saya sampai di pos Kop-Kopan dan mencari kelompok kami. Di sana mereka sudah mendirikan tenda dan sudah melakukan aktivitas memasak. Jadi saya tinggal menikmati saja. Keesokan harinya, setelah masak dan berfoto ria, sekitar pukul 8, kami mulai beres-beres dan melanjutkan pendakian ke pos 3, yaitu pos Pondokan. Kami berjalan seperti biasa. Terus, salah satu teman saya bilang kalau denger kayak ada suara jeep. Terus kami mikir, mana mungkin jeep bisa naik ke sini? Orang jalannya aja terjal banget, batunya aja segede kulkas. Mungkin suara dari perkampungan yang kebawa angin ke atas sini. Gak lama bilang, gitu nongol dong tuh jeep dari belakang kita. Kita girang bukan main. Kami lupa kalau jalur teratas itu suka dilewatin jeep buat ambil belerang dari Gunung Welirang. Dan salah satu teman saya melambaikan tangan terus bilang, Mas, nebeng. Ternyata mas jeepnya berhenti dan bener-bener mau nebengin kita. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Akhirnya kami yang cewek-cewek naik, dan yang cowok tetap jalan. Tapi kerilnya kita naikin jeep. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan, jeepnya berhenti dan naikin seorang bapak-bapak. Dan ternyata, bapak-bapak itu adalah salah satu penjual di warung yang ada di pos Pondokan. Sampai di pos Pondokan sekitar jam setengah 1 siang.
Kami layah-layah dan ngobrol-ngobrol dulu sambil nunggu teman-teman cowok yang belum kelihatan batang hidungnya. Kami lalu sholat zuhur, makan siang, dan ngopi di warung bapak yang tadi ketemu di jeep tadi. Jam 3 sore waktu setempat, kami pun pamit kepada bapak penjual warung dan melanjutkan perjalanan menuju area camp. Di dekat Lembah Kidang, di sana sudah banyak tenda para pendaki yang sudah berjajar rapi. Langsung aja kami dirikan tenda, kemudian bikin makanan dan ngobrol-ngobrol serta berfoto. Sekitar pukul 11 malam, kami bangun untuk persiapan summit. Kami sengaja summit malam karena pengen lihat sunrise-nya dari Gunung Arjuno. Sesudah persiapan summit, kita berdoa dan mulai melakukan perjalanan. Pas di Lembah Kidang, itu antara halusinasi dan enggak, saya mendengar ada suara perempuan ketawa-ketawa. Ya, agak-agak serem sih, tapi saya abaikan dan saya hanya menunduk ke bawah, nggak berani lihat kiri kanan karena gelap banget. Yang pernah ke Arjuno pasti tahu, Lembah Kidang kalau malam seremnya kayak apa. Nah, pas mulai masuk Alas Lali Jiwo, kita kebingungan nyari jalur. Karena emang gelap banget dan sepi banget. Karena nggak ada pendaki lain selain kami bersembilan. Setelah beberapa menit, kami menemukan jalan setapak. Dan kami merasa lega karena kami pikir itu adalah jalur menuju puncak. Setelah kami menelusuri jalur tersebut, kok saya merasa aneh ya? Karena lama-kelamaan, kita kayak masuk di hutan dan salah satu teman saya terpaksa membuat jalur, yaitu dengan memotong beberapa semak belukar biar bisa kita lewati. Karena nggak segera menemukan titik terang, akhirnya kita berjalan ke kiri terus. Dan sampailah kita di sebuah jalan, bukan jalan sih, kayak kali yang banyak batunya. Dan batunya segede gajah pokoknya. Dengkul ketemu muka deh. Yang ternyata itu adalah jalannya lahar dari puncak. Kita taunya sih pas sudah turun. Kita terus menelusuri jalan itu, lama banget, tapi nggak menemukan tanda-tanda puncak. Akhirnya sampai persediaan air kami tinggal separuh botol, dan kami melakukan diskusi. Kalau kita nggak bisa meneruskan perjalanan menuju puncak semua. Akhirnya 4 dari kami memutuskan untuk menunggu di tempat itu, termasuk saya. Dan yang lain tetap menuju puncak. Karena kami berempat berpikir kalau kita berempat masih memungkinkan untuk mendaki ke sini lagi di lain waktu. Dan teman yang lainnya melanjutkan perjalanan. Gak lama setelah itu, sekitar 15 menit kemudian, kok saya merasa ada sorot lampu dari atas menyoroti kami. Loh, saya kaget. Ternyata teman saya yang melanjutkan perjalanan tadi turun kembali, dan mereka bilang bahwa di atas sana sudah ada batu yang besar banget, hampir mirip tebing, yang udah gak bisa dipanjat. Jadi mereka terpaksa kembali. Oke lah, sambil menunggu matahari terbit, kami foto-foto di jalur tersebut, dan melanjutkan turun setelah hari agak mulai terang. Ya, dibilang kecewa ya agak kecewa, tapi kita tetap bahagia bisa ke sana. Sampai di Lembah Kidang, kita foto-foto lama banget, sampai sekitar jam 9. Kemudian kita menuju tenda dan memasak. Kemudian, kita beres-beres buat turun ke base camp. Pas sampai pos pondokan, kami berhenti. Karena kami yang para cewek udah janjian sama Mas Jeep buat jemput kami lagi, biar nggak capek turun gitu nantinya. Pas sudah ditunggu lama, hampir sejam, ternyata Mas Jeepnya nggak datang-datang. Oke lah. Akhirnya para cowok ngebujuk kita buat nungguin sambil jalan aja. Soalnya hari udah mulai mendung. Dan kebetulan salah satu dari kami ada yang udah kerja dan dia shift sore. Dan terpaksa kami para cewek jalan. Sepanjang perjalanan, kami membicarakan Mas Jeep yang PHP ke kami. Sampai akhirnya di tengah perjalanan kita kayak ngedenger suara Jeep lagi dari bawah. Dan kami pikir itu adalah Jeep. Dan pas ditungguin 15 menit, nggak nongol-nongol juga. Ternyata itu bukan Jeep. Mungkin kita terlalu berharap, jadinya berhalusinasi. Pas sudah jalan lagi sekitar 1 jam lebih, kita kayak denger suara Jeep lagi. Lebih kenceng dari suara sebelumnya. Seakan-akan Jeepnya itu 5 meter di depan kami. Sampai kami itu, yang awalnya jalan di tengah,
jadi minggir semua karena takut ketubruk. Dan ternyata tetap nggak ada yang lewat. Ya Allah, suara apa ya tadi itu? Yaudah, kami tetap jalan terus dan mengabaikan suara jeep itu. Pas sampai di pos kop-kopan, kami mengambil air dari sumber di situ dan melakukan perjalanan lagi. Kali ini rombongan kami terpisah jadi 2, karena salah 3 teman cowok saya jalan duluan. Mungkin ngejar waktu biar nggak telat buat kerja. Tim kedua itu ada saya juga. Kami jalan santai sambil sesekali istirahat dan ngegosipin dosen di kampus yang suka bikin mahasiswanya jengkel. Lanjut cerita, karena mungkin saya sudah lelah, jadi saya kepleset dan jatuh ke tanah. Saking keenakannya jatuh sampai duduk, sampai malas bangun. Nah, teman saya bilang, wis, lunggu sih leren. Artinya udah duduk dulu istirahat. Tapi kedua teman cewek saya yang paling depan kayaknya nggak tahu kalau kami berhenti. Karena mereka memang jalan di depan kami agak jauh, tapi nggak jauh banget sih. Kita lanjut jalan, dan di sebelah kiri ada jalur alternatif. Salah satu teman saya meminta untuk lewat jalur itu. Siapa tahu emang lebih dekat pas kita coba. Iya, ternyata lebih dekat. Pas ada jalur alternatif lagi, kita lewat lagi dan berhasil. Dan yang ketiga, ada jalur alternatif lagi. Dan di situ perasaan saya udah nggak enak. Tapi teman saya tetap maksa buat lewat situ. Akhirnya kita lewat situ. Dan ternyata hampir 1 jam kita berada di jalur alternatif itu, yang jalurnya sempit banget, sebelah kiri jurang dan gelap banget, dan gak menemukan jalur keluar. Setelah sekian lama, akhirnya kita menemukan jalur menuju jalur utama. Dan setelah kejadian itu, kita gak mau lagi lewat jalur itu. Setelah hampir setengah jam, kami di jalur utama, kami mendengar suara azan. Kami memutuskan untuk berhenti, sampai azan sholat maghrib selesai. Setelah selesai azan, kami mulai melanjutkan perjalanan. Dan di sepanjang perjalanan yang mulai gelap, saya merasa banyak mata yang mengawasi kami. Tapi setiap saya nengok ke kiri, ke kanan, gak ada siapa-siapa selain kami. Kemudian saya merasa bahwa kami melewati jalur yang sama lebih dari 5 kali. Tapi saya gak berani bilang ke siapapun. Ternyata semua dari kami juga merasakan hal tersebut. Kita merasa jalan udah lama, tapi nggak ketemu pos 1. Padahal kelihatannya udah di bawah dan saya berkali-kali lihat perkampungan. Tapi setiap kita menuju itu, ternyata hanya hutan bukan perkampungan. Kita terus berjalan sampai di pos 1. Sampai di pos 1 kami berhenti bentar dan melanjutkan perjalanan. Setelah pos 1 di sebelah kita, saya merasa ada keramaian, tapi nggak ada siapapun. Karena itu jurang, kalau tidak salah. Kemudian saya melihat di samping kanan teman saya, ada seorang perempuan tinggi memakai baju hitam dan seperti memakai jilbab hitam yang panjang. Jilbab yang hanya diletakkan sebagai penutup kepala, jadi lehernya masih kelihatan. Pas saya lihat ada makhluk itu, langsung saya gandeng temen cewek saya di sebelah saya dan gak berani lihat ke belakang lagi. Salah satu temen cowok saya bilang, "Rek, tolong nyenter nengen soalnya dalane nengen." Artinya senternya diarahkan ke kanan, karena setelah ini jalurnya kita belok kanan. Kita semua mengarahkan senternya ke kanan, tapi tak kunjung menemukan jalur, sampai hati mulai deg-degan. Dan kita sampai di sebuah gerbang, dan di belakang gerbang itu ada bangunan mewah. Saya pikir kita nyasar kemana ini, atau mungkin masuk ke alam gaib. Ternyata pas kita deketin, itu adalah Hotel Surya Tretes. Alhamdulillah, kita semua menghela nafas. Kemudian kita menuju base camp dan pulang. Beberapa hari setelah pendakian, kita melakukan aktivitas seperti biasa. Disibukkan dengan kuliah dan tugas yang membuat lumayan pusing waktu itu. Suatu hari setelah pulang kuliah, saya bersama salah satu teman saya yang waktu itu ikut pendakian Arjuno, kami mengerjakan tugas dan pergi ke warnet buat ngeprint tugas kuliah kami. Kebetulan waktu itu nggak bawa handphone. Pas pulang ke kos masing-masing, saya langsung mandi dan main ke kamar sebelah buat nonton film bareng-bareng. Jadi saya nggak lihat HP sama sekali. Tiba-tiba teman sekamar saya masuk dan nyari saya. Saya tanya, "Ada apa emang?" Dia bilang, "Des, aku di BBM Mawar.
Begini pesannya, "Desi di mana? Aku udah gak percaya manusia." Terus saya kaget, dan saya lari ambil HP saya. Pas saya buka, banyak beber dari Mawar yang isinya, "Mbak Desi di mana? Tolongin Mbak Mawar. Aku udah gak percaya manusia. Salah jite kok kalian, enes ideologi wong elek." Artinya, salah satu dari kalian ada yang diikuti orang jelek. Kemudian saya balas BBM-nya. "Ini siapa? Kok manggil aku Mbak?" Terus dibalas lagi. "Ini Lucy. Manusia tidak ada gunanya. Aku gak percaya manusia." Langsung saat itu, saya deg-degan dan bingung. Kebetulan, Mawar itu teman seprodi saya dan juga sekos saya. Kamar pun bersebelahan, pas dengan kamar saya. Saya coba tengok kamarnya, tapi ternyata dikunci. Saya panggil, dia nggak jawab dan nggak keluar. Si Mawar emang teman saya yang sering kesurupan, jadi udah biasa, nggak begitu kaget. Tapi saya takut dengan isi BBM itu, karena emang pas di Arjuno, kami banyak mengalami keganjilan. Oh iya, Lucy itu nama hantu yang sering masuk ke tubuhnya. Saya memang kenal dengan beberapa hantu yang sering keluar masuk di tubuhnya. Dan bagi yang tanya, kenapa hantu kok bisa BBM? Percaya atau tidak, tapi itu saya yang alami, dan itu hak Anda untuk percaya atau tidak. Dan keseringan, hantu itu memanfaatkan teman saya, karena dia suka dengan manusia. Kemudian dia memperalat teman saya untuk bisa lebih dekat dengan manusia. Karena pada saat itu saya sedang haid, jadi saya tidak berani membantu mengeluarkan hantu dalam tubuh teman Mawar. Saya langsung lari ke bawah ke kamar adik kos saya. Dan kebetulan, dia juga bisa melihat hal gaib. Lalu saya minta tolong ke dia, tapi dia nggak mau nolongin, karena suatu hal yang nggak bisa dijelaskan. Terus saya tanya, apakah ada yang ngikutin saya dari Arjuno? Adik kos saya bilang, kalau saya nggak diikuti, tapi salah satu dari kami, iya. Setelah itu saya panggil pembantu kos untuk mendobrak pintu kamar Mawar. Setelah didobrak, dia tergeletak di lantai. Kemudian kita ngaji bersama-sama, dan kita tanya, apa maunya dan siapa yang ada di dalam tubuh Mawar. Ternyata ada 8 makhluk yang masuk di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah Nyi Kunti dari Gunung Arjuno. Dan ternyata, alasan dari Nyi Kunti masuk ke dalam tubuh Mawar adalah sebagai perantara, juga tawanan, bahwa salah satu dari kita ketika di Arjuno ada yang menginjak kaki prajuritnya, dan kita tidak meminta maaf. Dalam hati, boro-boro minta maaf, kan memang nggak kelihatan, jadi mana tahu. Dan Nyi Kunti meminta buat teman saya yang nginjak itu untuk meminta maaf di salah satu gapura di sana. Kami juga nggak tahu gapura mana yang dimaksud. Dan Nyi Kunti bilang, ternyata juga dia yang ngebuat kita nyasar dan nggak bisa sampai ke puncak, dan yang muter-muterin kita di tempat yang sampai lebih dari 5 kali. Kita negosiasi lama, sampai beberapa hantu yang masuk juga membantu Mawar buat ngebela kita. Karena hantu yang biasa masuk, biasa udah kenal. Jadi seakan-akan, Mawar itu ngobrol sendiri, tapi dengan jenis suara yang berbeda-beda. Maklum, yang ngerasukin 8, bisa ngebayangin kan ramainya orang 8 lagi debat. Karena bingung kita manggil orang pintar, tapi tetap susah nggak mau keluar. Sampai akhirnya ada temanku yang punya kenalan orang pintar lainnya, dan dia memanggilnya. Dan setelah beberapa lama, akhirnya mau keluar, setelah semua tenaga sudah dikerahkan. Jadi awal saya ketuk pintu Mawar, itu habis maghrib, dan hantunya baru bisa keluar sekitar jam 1 dini hari. Bayang bagaimana riuhnya dan tegangnya kosku selama waktu itu. Cukup sekian cerita yang bisa saya bagikan. Maafkan jika kurang menarik dan kurang seram. Percaya atau tidak percaya, itu hak dari kalian masing-masing. Dan ambil hikmahnya ya. Bahwa tujuan pendaki adalah selamat sampai rumah. Dan selalu bertindak sopan dimanapun kita berada. Jika kalian punya cerita seputar pendakian yang seram atau seru yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirimkan cerita kalian melalui DM Instagram atau email yang tertera di bawah. Siapa tahu cerita kalian akan kami tayangkan di channel ini. Semoga video kami bermanfaat, dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, salam siluman.